Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Hidup yang Seimbang. Hidup yang seimbang. 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan ayat ini, saudara simak lewat Alkitab masing-masing ya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kami mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Puji Tuhan, terima kasih. Jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita mengendarai baik itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 3, roda 4 maksud saya, kemudian di waktu kita mengendarai kendaraan tersebut, tekanan angin yang ada pada rodanya itu tidak sama. Yang satu kencang anginnya, yang satu agak kempes. Tentu di dalam kita menggunakan kendaraan tersebut kurang enak, saudara. Kenapa? Karena tidak seimbang roda yang satu dengan roda yang lain. Tetapi apabila kendaraan yang kita gunakan itu dia seimbang, tekanan angin yang ada di dalam roda tersebut, ban tersebut, maka kita yang menggunakan itu enak. Nah, jemaat yang saya kasihi, kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan mau keberadaan kita di dalam dunia ini, kita memiliki satu kehidupan yang seimbang. Harus seimbang. Kenapa? Kalau kehidupan kita ini tidak seimbang, mungkin dengan saya berkata seperti ini, saudara mulai bertanya-tanya, seimbang yang seperti apa atau seimbang yang bagaimana ya? Nah, kita akan lihat lewat firman Tuhan ini. Tuhan mau setiap kehidupan kita ini kita memiliki satu kehidupan yang balance, satu kehidupan yang seimbang. Sebab kalau seperti kendaraan yang kita gunakan dia tidak seimbang, maka dia akan terjadi kepincangan, saudara, dalam perjalanan. Kemudian kalau saya bawa kita lihat juga sebuah timbangan seperti yang ada di gambar ini. Kalau timbangan itu ya, saya ibaratkan timbangan yang ada di sebelah kita sebagai pembeli, kemudian timbangan yang di sebelah lagi mereka yang menjual. Nah, saya mau bertanya, kalau misalnya timbangan yang ada di sebelah ini adalah kita, yang di sebelah kiri ya kita,
kemudian yang di sebelah kanan adalah penjual. Kalau timbangan yang bagiannya kita itu berat, kita senang nggak? Sedangkan dia ringan, artinya kita lebih berat isinya. Senang nggak kita? Senang kan? Karena berat, dia kasih berarti lebih kan? Senang. Tetapi bagi yang menjual pasti dia nggak terima. Karena pada umumnya tidak semua, tetapi kebanyakan kalau bisa ya penjual itu dia yang lebih berat gitu. Pokoknya diatur supaya dia yang untung lah, artinya seperti itu. Coba sebaliknya juga ya. Kalau timbangan yang ada di sebelah itu ya dia lebih berat, kita yang ringan. Nah, maka sebaliknya kita nggak akan terima. Nah, tentu tidak akan sesuai kan, kalau dia lebih berat kita ringan, berarti yang kita beli tidak sesuai. Misalnya kita beli sekilo, padahal dia lebih berat, ya berarti kita dapat tidak sekilo. Dalam hal ini, dia senang penjual, tetapi kita pasti tidak terima. Oh ini belum sekilo ini, belum sama rata. Namun, apabila timbangan ini baik yang bagiannya kita maupun bagiannya yang menjual sama, dia seimbang, ada nggak yang dirugikan? Tidak ada. Ada nggak yang diuntungkan? Tidak ada, karena sama. Dia jual kepada kita dengan harga sekian, dengan berat sekian, sesuai yang dia beri, ya sama-sama senang. Nah, saya kembalikan dalam perjalanan hidup kita, Tuhan mau setiap kita memiliki satu kehidupan yang seimbang. Seimbang yang bagaimana? Sebentar saya akan bawa kita lihat poin ini. Nah, menjadi pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana supaya hidup kita ini menjadi seimbang? Atau bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini seimbang? Sehingga dengan hidup yang seimbang yang kita jalani, kita memiliki satu kehidupan seperti yang diinginkan, yang dimau oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, dengan kita memiliki hidup yang seimbang, berarti kita memiliki satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana agar hidup kita ini menjadi seimbang? Atau dalam hal yang seperti apa hidup kita ini harus seimbang, tidak boleh berat sebelah? Yang pertama, hidup kita seimbang yang dalam hal apa? Ini yang pertama. Hidup yang diberkati untuk memberkati. Ini yang paling pertama. Hidup yang diberkati untuk memberkati. Dari ayat 1 sampai ayat 7, di situ kita bisa baca sendiri ayat itu. Kita tahu bahwa tujuan Tuhan, Dia ingin setiap hidup kita diberkati. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh tentang hal ini, saya mau jelaskan dulu di sini. Kata memberkati itu artinya mentabiskan, melantik, mengurapi, atau doa restu. Itu memberkati. Nah, sedangkan kata berkat yaitu artinya karunia Tuhan yang tujuannya membawa kebaikan dalam hidup manusia. Itu tentang berkat. Nah, setiap kita yang ada sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau setiap kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang menjadi berkat. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, menjadi pertanyaan bagi kita, berkat apa yang diberikan Allah kepada jemaat yang ada di Makedonia ini? Ayat tadi ditujukan kepada jemaat yang ada di Makedonia. Di dalam ayat-ayat tadi kita bisa lihat ayat 2, berkat yang diterima oleh jemaat yang ada di Makedonia, mereka selagi mereka ada di dalam pencobaan, jadi berkat yang mereka terima bukan secara materi justru saudara,
Ayat 2, berkat jemaat yang ada di Makedonia adalah selagi mereka dalam pencobaan, mereka tetap memiliki sukacita. Sukacita mereka tetap meluap. Dengan kata lain, sekalipun jemaat yang ada di Makedonia mereka banyak masalah, mereka banyak cobaan, mereka banyak tantangan dan lain sebagainya, secara manusia mungkin membuat mereka sedih, tetapi yang dilakukan jemaat di Makedonia, mereka tetap sukacita. Mereka tetap bersukacita. Secara finansial jemaat di Makedonia mereka sangat miskin secara finansial. Tetapi jemaat di Makedonia mereka kaya dalam kemurahan. Orang miskin secara finansial bukan berarti dia miskin dalam hal-hal yang lain. Tapi kita belajar seperti jemaat di Makedonia, mereka miskin secara finansial, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Nah, di dalam ayat 3, memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang dilakukan jemaat yang ada di Makedonia. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuan mereka. Bahkan jemaat yang ada di Makedonia mereka mendesak untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak, yaitu mereka bukan hanya memberi apa yang mereka miliki, tapi mereka memberi diri mereka, mereka mau melayani. Saya senang mendengar apa yang Bu Sinaga katakan dan sering katakan, bahwa Bu Sinaga paling senang kalau disuruh melayani. Itu memberi diri, pelayanan. Tidak pernah menolak kecuali memang mungkin keadaan yang membuat sama sekali tidak bisa. Ini yang dilakukan jemaat di Makedonia. Mereka bukan hanya memberi secara finansial apa yang mereka miliki, sekalipun memang juga mereka terbatas, tapi mereka memberi diri. Ada banyak anak Tuhan, secara finansial mereka mungkin sudah terbatas, tetapi secara fisik mereka, tubuh mereka, diri mereka dalam ayat 5 ini, mereka tidak juga melakukannya. Mereka tidak memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah, Tuhan mau keberadaan kita, kehidupan kita ini, kita yang diberkati, kita menjadi berkat juga. Di saat kita mendapatkan sesuatu, kita tentu berkata terima kasih. Artinya dari kata yang kita ucapkan itu, kita sudah terima kita sudah terima apa yang orang beri, yang Tuhan pakai siapapun itu, dan di situ kita berkata terima kasih. Kita sudah terima, kita menikmati janji Tuhan. Mari kita jangan lupa dalam konteks firman Tuhan poin pertama ini, hidup yang diberkati untuk memberkati. Jangan lupa kita untuk melakukan hal ini. Jangan lupa untuk kita menjadi saluran berkat. Kita belajar lewat jemaat di Makedonia. Mereka bukan jemaat yang berlebihan secara finansial, tidak. Tetapi mereka terus belajar untuk bisa memberi. Bahkan dikatakan mereka memberi lebih lagi. Berarti dapat dikatakan, kalau saya menurut pengertian saya, di setiap mereka mau berbuat sesuatu, mereka memberi, padahal mungkin dapat dikatakan mereka sudah dalam posisi memang sudah terbatas tinggal itu, tetapi mereka masih tetap untuk memberi, mau berbuat. Untuk hal ini saya teringat ya, waktu anak-anak kita masih kecil, pernah mereka misalnya minta jajan atau mau apa, nah, Ibu Gembala bilang, nggak ada duit katanya. Dalam hal hitungan tidak lama, ada tamu datang,
Mereka kembali, kita berbuat, kita memberi, kita memberkati mereka. Anak lihat, nah setelah pergi dia bilang, tadi kata mami nggak ada duit, tapi om itu pulang mami kasih duit. Nah, artinya memang keadaan yang ada saat itu sudah terbatas. Memang artinya ngomong jujurnya memang ya udah tinggal itulah. Tetapi karena ada tamu, dia datang, apalagi dia sama Tuhan, dia pulang. Kami belajar memberi lebih. Lebih artinya memang sebenarnya kalau mau dikatakan, ya sudahlah saya tidak lakukan ini, memang tinggal stok yang ada, tinggal ini, nggak ada lagi. Ini kira-kira kalau menurut pengertian saya apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Tetapi dalam keterbatasan mereka tetap berbuat lebih. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Memang perjalanan hidup kekristenan kita, kalau kita gunakan rumus matematika itu nggak masuk akal. 4 dikurangi 2, tinggal 2. 2 dikurangi 1, tinggal 1. 1 dikurangi 1, orang bilang ente katanya, habis. Dan ngadong, nggak ada lagi. Tetapi kalau secara rumus Alkitab, Injil Lukas jelas berkata, berilah maka kamu akan diberi. Bahkan kalau saudara kita lihat, kita belajar janda yang ada di Sarfat, stok yang ada tinggal untuk dia makan, tinggal berapa kali makan, kemudian dikatakan dia mati. Tetapi di waktu ada tamu datang, janda ini dia mempersiapkan, dia berikan. Nah, jadi seperti inilah kira-kira jemaat yang ada di Makedonia yang dimaksudkan. Mereka memberi lebih di tengah-tengah keterbatasan mereka. Tetapi kita lihat janda ini, dia tidak mati, dia tidak kekurangan. Tuhan tetap pelihara dan pelihara. Dalam perjalanan hidup kita, biar poin pertama ini ada dalam hidup kita. Di mana hidup kita ini hidup yang diberkati Tuhan, dan kita juga mau memberkati orang lain. Memberkati orang lain tidak selamanya harus secara finansial, saudara. Ini yang kadang keliru bagi banyak orang. Kita memberkati orang lain bisa dengan sumbangsi tenaga kita, pikiran kita, masukan apa yang kita beri kepada mereka begini begitu. Itu kita sudah memberi kepada mereka. Kita sudah mendorong, memotivasi, memberi solusi kepada mereka. Di dalam kita melakukan itu, mungkin ada orang berkata, bodoh amat, ngapain kamu terlalu peduli sama dia? Keluarga aja kagak. Apalagi mungkin baru aja kenal. Tetapi saudara, kalau kita tetap mau dan dapat dan bisa melakukan hal itu, berarti kita sedang melakukan satu kehidupan yang seimbang. Kita diberkati dan kita mau memberkati. Sekali lagi, melakukan hal ini tidak selamanya harus secara finansial. Tetapi apapun yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Ini berarti kita sedang menjalani satu kehidupan yang seimbang. Kita diberkati, kita juga mau memberkati orang lain. Kalau kita kuat, kita sehat. Mari biar orang lain juga mereka bisa tetap kuat, bisa sehat. Saudara bisa membuat orang lain kuat, sehat loh. Tidak harus dengan saudara kasih dia suplemen, tidak. Saudara kasih dia kata-kata motivasi. Saudara kasih dia kata-kata atau sesuatu yang bisa menginspirasi dia. Itu kita sudah berkati dia, membuat dia kuat, semangat. Yang tadinya mungkin dia mulai, aduh gimana. Lewat kita kasih dia masukan, kita kasih dia mungkin pengalaman hidup kita, dia dibangkitkan, dia dibangunkan kembali, dia semangat. Nah, kita sudah memberkati orang lain. Ini hal-hal yang simpel, yang mungkin sepele, tetapi kalau kita melakukan, berarti poin pertama sedang kita aplikasikan, hidup kita diberkati, dan kita berkati orang lain. Saya percaya ada banyak hal yang kita lakukan yang secara manusia, yang secara pribadi kita mungkin berkata kita tidak mungkin, kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tetapi kita dapat melakukan itu karena Tuhan memberkati kita.
dia beri kita akal, dia beri kita hikmat, sehingga kita, oh iya saya mau buat ini, saya lakukan ini. Itu karena Tuhan beri. Dan mari, jangan kita berhenti. Ya, saya punya pengalaman ini, biarlah ini rahasia bagi saya. Saya tidak mau bagikan kepada orang lain. Memang ada yang dikatakan ilmu itu mahal. Tetapi saya percaya kalau kita mau berbagi, apalagi sekarang saudara ya, YouTube itu banyak ilmu yang dibagikan. Saudara bisa dapat dengan gratis. Sehingga dapat saya katakan untuk saat ini itu sudah kurang berlaku lagi. Seperti yang dikatakan ilmu itu mahal. Apalagi dia bilang saya keluarkan dana yang mahal untuk dapatkan ilmu ini. Ngapain saya bagi percuma. Tetapi sekarang lewat YouTube saudara bisa lihat ilmu-ilmu. Saudara ada masalah apa, saudara membuat apa, buka aja. Orang bilang di Mbah Google, dia bisa kasih tahu. Oh begini caranya, oh begitu caranya. Ada banyak yang sudah saya bisa dapatkan juga. Saya mengalami satu hal, permasalahan, entah dalam satu bentuk barang dan lain sebagainya. Lihat Google, oh ini solusinya supaya ini bisa tetap digunakan. Ya jadi saudara, ini kita sudah hidup jadi berkat. Kita diberkati dan kita mau memberkati. Nah yang kedua, bagaimana hidup yang harus kita jalani, yang kita harus lakukan supaya hidup kita ini seimbang. Ini yang kedua. Hidup yang dikenalkan untuk mengenalkan. Ayat 8 dan ayat 9. Kita sudah dibawa, kita bisa mengenal Tuhan. Mari pengenalan kita kepada Tuhan yang sudah membawa kita menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Jangan lupa bawa dan kenalkan itu kepada orang lain. Saya pernah dan sering saya katakan, kita harus jadi saksi. Menjadi saksi tidak harus dengan saudara sampaikan firman Tuhan. Saya nggak banyak baca firman, nggak banyak hafal firman Tuhan. Tidak. Lewat hidup kita, lewat keberadaan kita, lewat apa yang kita buat setiap hari, kita sudah bisa menjadi saksi bagi orang lain. Kita sudah bisa memperkenalkan Tuhan yang kita kenal kepada mereka. Ini poin yang kedua, hidup yang dikenalkan untuk mengenalkan. Saudara sudah mengenal Tuhan sebagai juru selamat, sebagai jalan keselamatan. Mari bawa dan mengenalkan itu juga kepada yang lain. Karena firman Tuhan juga mencatat, membawa mereka datang kepada Tuhan itu juga tanggung jawab kita. Jangan kita masa bodoh, enggaklah, walaupun dia saudara atau dia ajak hanya kawan, ngapain bodoh amat lah. Yang penting saya ada di dalam Tuhan, saya di dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Jangan. Bawa itu dan kenalkan juga kepada mereka. Pengenalan awal itu akan menentukan keberhasilan terakhir. Nah kalau kita bisa bawa orang lain, kita kenalkan, maka kita akan menikmati saudara. Dan mari kita juga yang ada untuk kita tetap mengenal Tuhan. Mengenal bukan hanya kita tahu lewat, ada lagu katakan apa? Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Di dalam lagu itu dikatakan, bukan hanya lewat apa yang sudah dia ciptakan, oh ini bumi ciptaan Tuhan, ini dia semua yang ada ciptaan Tuhan, binatang dan lain sebagainya, termasuk juga manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, kita mengenal dia, tapi kita mau mengenal dia lebih dalam. Tanda-tanda orang yang mengenal Tuhan, orang tersebut dia akan suka bersekutu. Atau dia tidak suka jauh dari ibadah. Saudara bisa introspeksi, kalau kita kadang suka jauh dari ibadah, berarti kita tidak suka bersekutu dengan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, berarti kita orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita hanya mengenal lewat ciptaannya, lewat apa yang dia buat. Orang yang mengenal Tuhan itu tanda-tandanya adalah dia suka bekerja sama, ada teamwork. Ya ini otomatis. Mungkin sepintas saudara berkata, apa hubungannya? Tetapi ini yang terjadi saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, segala sesuatu apa yang ada daripada Tuhan, sifat dan lain sebagainya itu pasti akan ada dalam hidup kita. Maka ini akan terjadi.
Kita akan suka untuk bekerja. Kita akan suka untuk melakukan sesuatu, saudara. Orang yang mengenal Tuhan, tanda-tanda dia suka menerima pengajaran yang keras dan sehat. Walaupun pengajaran yang dia terima mungkin menyentuh hatinya, menyinggung, menemplak dia akan terima. Karena dia mau bawa hidupnya untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan juga lewat firman Tuhan ini dikatakan, orang yang mengenal Tuhan dia akan suka memberi. Nah, mari jemaat kita yang ada, kita membawa hidup kita untuk kita selalu tetap dapat untuk kita mengenal Tuhan. Ini yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, hidup yang seimbang yang harus ada dalam hidup kita ini. Hidup yang dicukupkan untuk mencukupkan. Ini ada sedikit dan ini masih ada hubungan dengan poin yang sebelumnya tadi. Hidup yang diberkati dan memberkati orang lain. Nah, yang ketiga ini hidup yang dicukupkan untuk mencukupkan. Jemaat yang saya kasihi, ada orang dia menikmati sesuatu dari Tuhan. Tapi dia tidak peduli dengan orang lain. Kalau saudara lihat lewat TikTok, lewat YouTube ya, orang-orang ya, baik itu memang kenyataan ataupun itu hanya sindiran atau itu hanya contoh saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi inilah realita yang ada, yang terjadi. Ada orang, dia orang baik, tapi ada yang memang tidak melakukan hal ini. Jadi yang ketiga, hidup yang seimbang yang harus kita jalani, hidup yang dicukupkan untuk mencukupkan. Artinya begitu, Tuhan sudah mencukupkan, bahkan dia beri kita lebih dari apa yang kita punya. Mari kita melihat di samping kita, di belakang kita, di sekitar kita. Banyak mereka yang belum mengalami hal ini. Kita menjadi sarana. Karena memang tujuan Tuhan kita ada di dalam dunia ini seperti itu. Kalau di daerah Manado ada satu itu yang begitu terkenal yang dicetuskan oleh yang namanya Dr. Samratulangi ya. Kalau di sini ada Jalan Samratulangi, itu dia asal dari Manado. Nama lengkapnya GSSJ Ratulangi. Dr. Gerungan Samuel Saul Yakub Ratulangi. Dia yang dikatakan rambut di kepala orang dia bisa hitung, ya, karena saking pinter. Dia mencetuskan ada satu itu yang begitu populer dari dulu dan sampai saat ini yang dikatakan Sito Timau Tumauto. Artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Ada lagunya. Sito, kalau saudara ke Manado, saudara sampai di bandara, itu bandara ditulis Sito Timau Tumauto. To itu orang, to. Ini. Dia katakan bahwa manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Kita ada, Alkitab katakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita ada untuk kita menjadi saluran bagi orang lain. Ini yang harus ada. Orang kaya sesungguhnya bukanlah mereka yang banyak harta, melainkan orang yang merasa cukup. Itu orang kaya. Bukan berarti dengan dia punya banyak kekayaan, banyak finansial, mobil dan lain sebagainya baru dia dikatakan kaya. Orang kaya sesungguhnya bukan mereka yang seperti itu, banyak harta. Tetapi orang yang merasa cukup, wah dia ada kaya. Lebih jauh lagi, apabila kita yang sudah merasa cukup, kita mau tetap peduli dan peduli dengan orang lain. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara kita di sebelah sana, mereka melakukan hal ini, peduli dengan orang lain, karena memang itu pengertian bagi mereka untuk membawa mereka masuk surga. Banyak berbuat baik. Makanya kalau bulan puasa itu lihat amal mereka kan itu begitu gencar. Karena memang
Pengertian mereka, dan dengan dia banyak melakukan itu, membawa untuk dia masuk surga. Saya pernah tanya hal ini. Saya bilang, gimana kalau, kan katanya dibilang kebaikan, harus banyak berbuat baik, banyak beramal untuk membawa dia ke surga. Saya tanya gini, karena udah dekat, udah baik dengan saya. Gimana kalau orang itu dia baiknya setengah? Dia baiknya setengah, artinya hidupnya yang 50% baik, yang 50% nggak baik. Dengan serius dia jawab, yaitu yang namanya katanya ya, yang hidupnya ini yang satu, yang sebelah ada di neraka, yang sebelah ada di sorga. Kok bisa gitu? Iya, nanti waktunya akan tiba, dia bisa pindah, kata dia, ke sorga. Yang mereka pakai istilah, dia bisa hijrah ke sorga. Ini pengertian yang salah, saudara. Kalau sudah di perapian, ya dia udah di situ selamanya, nggak bisa pindah ke tempat yang indah, yang kekal, yang abadi, yang sukacita kita nikmati, tidak. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Dan kita harus lakukan, bahwa kita melakukan ini peduli dengan orang lain. Yang begitu top dinado dikata sito timo tumoto. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Mari kita mau melakukan ini, bukan supaya kita masuk surga. Kita saya percaya Tuhan, itu sudah jaminan ada di dalam surga. Tapi melakukan ini karena memang ini pribadi, sifat ilahi yang Tuhan miliki, dan dia mau ini ada dan kita mau lakukan dalam setiap hidup kita. Kita jemaat yang ada. Kesimpulan firman Tuhan saat ini. Hiduplah seperti kita mengendarai sebuah sepeda. Sepeda itu saudara, walaupun saudara dari, mungkin orang bilang dari lahir sudah bisa naik sepeda, tapi waktu saudara naik sepeda, saudara nggak jalankan, saudara pasti jatuh, pasti roboh. Iya, coba, jangankan 10 detik, berapa detik aja saudara berdiri tanpa jalankan sepeda, saudara pasti jatuh, roboh, saudara tidak akan seimbang. Tapi di saat sepeda itu kita jalankan, kita bergerak, maka keseimbangan akan terjadi. Ya, sekalipun mungkin di beban sepeda itu kita bawa yang bilang keranjang itu, atau yang orang suka bawa tas ya, dia pedagang. Mungkin yang di kanan atau kiri lebih berat, tapi karena kita jalankan, maka kita bisa bawa itu, membuat seimbang. Tapi kalau kita diam, kita berhenti, kita di atas sepeda, jangankan ada beban di kiri kanan, tanpa beban pun kita nggak akan bisa berdiri. Kita pasti harus injak tanah, karena pasti nggak bisa berdiri, tidak bisa seimbang. Tapi dengan kita jalankan sepeda itu, maka keseimbangan akan terjadi. Kapan hidup kita ini kita menjalankan hidup yang seimbang? Kita memberkati, kita mengenalkan, dan kita mencukupkan bagi yang lain. Ini yang Tuhan mau ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita harus ingat bahwa keberadaan kita ini sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Sekalipun mungkin bagi kita pribadi kita berkata kita tidak ada arti, tetapi satu hal kita harus pahami, bahwa keberadaan kita sangat berarti di dunia ini. Sangat dinantikan oleh orang yang ada di sekitar kita. Kita sadar atau tidak, tetapi itulah yang terjadi. Mereka membutuhkan keberadaan kita. Bagaimana supaya itu bisa kita lakukan? Mari jalani hidup ini dengan seimbang. Puji Tuhan.